Sobat Podcast bicara tentang merantau atau menjadi anak rantau gitu ya. Tentunya banyak sekali tantangan yang harus dihadapi. Mulai dari adaptasi dengan lingkungan baru, begitu budaya baru. Seperti juga yang dialami oleh tamu saya saat ini, yaitu ada Ali yang jauh-jauh datang dari Jawa Barat ya. Dan kalau bicara datang ke Bali kan biasanya nih orientasinya bidangnya pasti pariwisata begitu ya. Kebanyakan bayangan tentang orang kalau kerja ke Bali pariwisata. Tapi ini malah memilih untuk menjadi seorang tukang servis kompor. Sebenarnya gimana ceritanya kok bisa sampai ke sana nih? Awal-awalnya dulu deh. Awalnya karena saya bekerja di perusahaan. Nah, perusahaan ini memang bergerak di bidang teknik gas. Otomatis kan gas kan berhubungan juga dengan kompor ya kan. Nah, 1 bulan saya bekerja saya ditawari untuk pindah keluar kota. Nah, karena saya waktu itu masih muda, sangat muda sekali, umur 17 tahun udah merantau dan sendiri lagi. Ya. 17 tahun ya sendiri lagi tanpa orang tua tentunya kan. Jadi saya suka dengan petualang, artinya menghadapi hal-hal baru, ketemu dengan teman-teman baru, karakter baru, adaptasi, pokoknya dengan hal-hal baru itu saya suka. Nah, mulai dari situ perusahaan buka cabang lagi di tempat-tempat lain lagi, dan di situ saya juga selalu ditawari dan saya selalu ikut. Dan dari situlah otomatis saya bertambah banyak pengalaman dengan kota-kota yang ada di seluruh Indonesia. Jadi gitu. Sebelum ke Bali ini ada beberapa kota nih? Jauh, maksudnya bukan jauh, lebih banyak lagi. Sebelum ke Bali dari Bandung asal tempat tinggal saya itu udah 25 kota saya. 25 kota? 25 sebelum kota, sebelum ke Bali. Gitu awalnya Bandung, Pontianak, terus dari Pontianak pindah lagi ke Jawa, ke Cirebon, Cirebon ke Semarang, terus rolling terus ke Sulawesi, dan pernah ke Bali itu tahun 2006. 2006 tuh setahun. Nah, dari Bali pindah lagi ke sana ke sini lagi. Kayak gitu. Akhirnya sampai 2013 kembali lagi ke sini. Sampai sekarang deh saya di Bali udah 8 tahun. Jadi begitu perjalanannya ya. Pindah-pindah kota karena dulu Ali sempat di perusahaan semacam gas dan itu di satu profesi. Karena ya satu perusahaan itu, saya nggak pernah kerja di tempat lain, satu perusahaan itu. Itu selama pindah-pindah kota itu. Terus yang di Bali ini sekarang 8 tahun ini masih di tempat sama? Waktu di Bali 2013 itu saya sampai 2017 bertahan di satu perusahaan itu. 4 tahun? Ya kurang lebih 4 tahun. Akhirnya saya resign, pulang dulu ke Bandung, bikin usaha di Bandung, jualan ikan cupang. Cuman karena saya ninggalin ke Bandung itu ninggalin istri di Bali dan dalam kondisi hamil tua. Jadi lu di Bali udah 5 tahun anggap. Maksudnya maksudnya ketemu jodohnya di Bali nih? Enggak, kalau ketemu jodohnya di Semarang. 2 minggu kawin ke Bali. Buset. 2 minggu kawin tuh ke Bali. Nah, di Bali udah brojol 2 lah ya. Udah 2. Nah, itu ngandung yang ketiga anak lah gitu kan. Nah, pas yang resign ke Bandung itu gue ninggalin anak bini di Bali. Otomatis kan kepikiran dong, nggak ada siapa-siapa, sanak saudara nggak ada ya kan. Akhirnya ya udahlah, balik lagi ke Bali gitu kan, kembali lagi. Padahal kan udah resign tuh dari perusahaan. Ya berpikir udahlah, rezeki mah di mana aja, kerja apa aja, yang penting niat mau dampingin anak istri ya kan. Akhirnya ada aja ketemu pekerjaan gitu loh. Awalnya sih nggak langsung servis kompor, karena kan sebelumnya servis kompor nih. Awalnya kan nge-grab. Nah, karena pandemi kemarin itu akhirnya ya udahlah balik lagi ke pekerjaan lama, yaitu servis kompor sampai sekarang. Sampai sekarang. Sudah 2 tahun ini. Ya. Oke, tapi sebelum sana dulu. Ntar ini agak kaget nih. Jadi ketemu istri di Semarang, nikah di Semarang, ketemu di Semarang ya? Ketemu di Semarang. Nikah di Semarang? Enggak, karena dia orang Bogor, Jakarta. Nikahnya di sana. Habis nikah ya balik lagi. Oh, cuma buat nikah aja di sana. Oke. Terus ke Bali. Ke Bali, langsung lo aja ke Bali karena memang perusahaan waktu itu menempatkan Ali kerja di Bali. Oke. Tapi kenapa sampai memutuskan resign? Resign ya banyak hal sih ya, karena di perusahaan sebelumnya itu sistemnya marketing. Sebetulnya posisi juga sebetulnya udah enak. Ya cuman mungkin namanya roda berputar ya, posisiku di bawah terus waktu itu. Dan di bawahnya itu bukan sebulan 2 bulan, 4 tahun. Dan 4 tahun di Bali itu sebelumnya di kota-kota lain juga emang udah terguling lah, udah ibarat telur di ujung tanduk lah. Cuman terus bertahan dengan ya mengerahkan segala kemampuan lah.
dan hampir 4 tahun sampai 5 tahun itu mungkin akhirnya udah habis tenaga, ya udahlah mengundurkan diri gitu. Padahal udah bagus tuh, aset di perusahaanku tuh udah bagus. Cuman karena itu artinya ada pengaruh juga ke rezeki nih kayaknya ya. Bener ya? Betul. Nah, kayak resign. Cuma kenapa harus balik ke Bandung terus sempat kepikiran bisnis ikan cupang? Nah, karena kenapa di Bandung? Karena waktu itu pas sebelum resign itu memang ditawarin untuk istilah perusahaan itu di training. Karena kan udah lama nih terpuruk. Nah, jadi ada istilah mau di training sama senior lah ibaratnya di Bandung. Oh, begitu awalnya. Nah, cuma kan 2 minggu berpikir daripada di training lagi, dilatih lagi, terus beradaptasi lagi, terus merintis lagi. Ya udahlah, lebih baik merintis benar-benar dari nol, dari dasar gitu loh. Karena merintis di rantau, kecuali kalau bawa anak bini, merintis di satu rumah nggak apa-apa, ini kan beda rumah, beda jarak jauh sekali lagi kan, Bandung Bali ya kan. Akhirnya udah, daripada merintis di sana mendingan merintis bareng-bareng sama keluarga gitu. Makanya gitu, makanya udah mutusin resign aja. Toh nyari uang bukan hanya dari satu pekerjaan aja, apapun bisa jadi uang. Berpikirnya di situ dulu. Cuma balik dulu nih. Maksudnya berarti memutuskan resign itu pada saat training di Bandung nih. 2 minggu. 2 minggu sana. Cuma kenapa maksudnya sempat beralih ke ikan cupang? Nah, karena di sana dulu itu lagi musimnya ikan cupang. Dan ternyata berkarir di cupang juga nggak main-main bagi yang menekuninya loh ya. Kebetulan waktu itu ketemu sama teman SMA yang udah hampir 20 tahun nggak ketemu. Dia udah melejit karirnya. Artinya jual beli ikan cupangnya itu bisa sampai ekspor impor ke Amerika. Disitulah mulai tertarik. Jadi ngeliat teman nih awalnya. Nah, karena ternyata setelah dijalanin pun juga merasakan sendiri. Awalnya bisnis ikan cupang itu omset 18.000. Karena kan ada yang harganya 2.000 sampai puluhan sampai ratusan ribu kan. Nah, ternyata setelah dipelajari terus, karena memang basicnya dasar marketing ya kan. Jadi jual apa aja ya udahlah, ilmunya aja dipakai. Awalnya mungkin jualan alat rumah tangga ya kan, namanya kompor gas. Akhirnya ilmunya yang dari marketing dipakai buat ikan cupang. Awalnya omset dari 18.000 bisa jadi sehari 500.000. Wow. Ya. Nah, otomatis kan di situ gue berpikiran, oh ini peluang gitu kan. Toh ternyata temen gue juga udah dari zamannya dulu sebelum gue berkecimpung juga udah sukses gitu kan, sampai ke Amerika karena pakai medsos ya kan. Jualannya ekspor ya, jadi sampai ekspor impor udah mainannya dolar. Nah, awalnya juga nggak percaya, karena ngalamin dan mengulik ternyata memang benar gitu kan. Akhirnya udah kembangin, sempat bertahan 3 bulan. Nah, kenapa stop ya itu tadi, karena kepikiran istri, keluarga. Lama-lama kan mengandung tambah tua kan tambah repot dong, ngurusin anak banyak di sini, belum lagi ngandung. Ya udahlah, balik lagi ke Bali. Jadi ini benar-benar karena murni, sebenarnya sudah istilahnya dari cupang sendiri 500.000 loh sehari. Iya. Terus tiba-tiba karena pilihannya di keluarga. Atau cupangnya nih istilahnya gitu ya. Keluarga dulu lah ya. Utama ya, nomor satu tetap ya. Wah menarik nih. Akhirnya ke Bali. Terus lu tadi bilang Ali sempat bilang nge-grab lah apapun sampai akhirnya balik lagi ke kompor gitu kan, karena pandemi. Iya. Nah, lalu selama 2 tahun pandemi. Wah, itu survive bener tuh. Survive bener. Ya mungkin ngerasain bukan hanya Ali aja gitu, semua orang lah ya. Bahkan yang istilahnya orang yang duitnya banyak pun ngerasain efeknya dari pandemi. Apalagi ya orang kayak gue yang nggak ada apa-apanya ya kan, udah pasti pusing lah ya kan. Cuman ya tetap terus dijalanin aja, enjoy. Memutuskan kompor karena punya keahliannya dulu. Iya, mau nggak mau karena punya skill lah di bidang itu. Cuman apa yang meyakini, terlepas dari apa yang membuat yakin merasa bisa maksudnya survive untuk di kompor ini selama karena pandemi? Memang dari dulu itu memang cari duit lewat situ tuh punya keyakinan, memang merasa gampang banget. Gampangnya gimana nih? Jadi karena mungkin tumbuh dari keyakinan sih. Oke. Ya gampangnya ya karena menjalani. Jadi servis kompor udah punya skill, orang butuh. Coba sekarang kita lihat sekitar kita, pasti banyakan bengkel tuh pasti bengkel motor, ya kan? Orang rusak di tengah jalan gampang banget cari bengkel. Tapi kalau bengkel kompor,
hampir jarang ya. Di Iya, Denpasar ini mana tukang bengkel ada bengkel servis kompor gas? Nggak ada. Tapi ibu rumah tangga pasti butuh tukang servis. Pasti. Nyarinya kemana? Nah, disitulah peluang. Jadi ini yang menjadi dasar pemikiran Ali nih. Iya dong. Makanya ngelihat, oke, saya punya Karena skill. nggak ada bengkel kompor gas, jarang. Artinya pertama lu punya skill, terus Ali ngeliat lagi seperti tadi. Iya, peluang setiap ibu rumah tangga pasti punya kompor gitu. Iya, dan pasti rusak dong dipakai, pasti. ya kan? Iya. Mau dipakai mau nggak dipakai pasti rusak. Kayak gitu. Nah, disitulah merasa yakin. Meskipun oke lah jumlah atau tingkat orderan mungkin masih sedikit. Sebetulnya bukan masih sedikit, banyak sebetulnya. Pernah ngerasain ya kayak gini. Artinya ketemu dengan customer, Mas, kompor saya itu sebetulnya lama rusak. Terus kenapa nggak dibenerin, Bu? Uangnya nggak ada. Berarti kan kompornya itu sebetulnya rusak dan dia butuh tukang servis kompor, tapi dananya nggak ada. Ya itu mungkin bagi sebagian kecil lah ya. Sebagian besarnya tetap oke lah jalan. Jadi dia rusak ngorder ke kita, rusak ngorder ke kita kayak gitu. Itu yang membuat yakin lah bisa survive di bidang itu. Itu dia peluangnya ya. Jadi karena memang benar juga ya, setiap rumah juga pasti ada kompor lah. Iya, sekarang udah nggak ada minyak tanah dan itu pasti rusak. Entah Kalau itu rusak dari kompornya, dari selangnya, dari regulatornya, entah itu pas dipasang ngecas atau nggak mau nyala dan lain sebagainya, itu butuh teknisi. Oke. Cuman kalau misalkan tadi dari sisi tadi kan ada ibu, wah kenapa nggak diperbaiki, Bu? Nggak ada uangnya. Artinya lu gimana tuh? Ada negosiasi dalam artian ya udah saya perbaiki aja, Bu, atau gimana? Ya nggak, awalnya kan karena dia manggil nih, mungkin udah siap, karena udah manggil kan pasti udah siap. Kenapa bisa tahu? Karena kan ditanya ini udah berapa lama harusnya, sebetulnya udah lama deh. Dia jujur gitu loh, artinya sebetulnya dia juga udah butuh tukang servis sudah lama, cuman mungkin karena ketersediaan uangnya mungkin selama ini buat makan dulu lah, belum kepikiran untuk servis. Nah di situ berarti saya menyimpulkan bahwa sebetulnya setiap orang butuh dan perlu tukang servis gitu. Mungkin kenapa nggak banyak orderan, karena itu tadi faktornya, yaitu kembali lagi ke ekonomi. Kayak gitu. Jadi itu peluang terbesarnya. Nah, tapi selama ini dari yang lu layani orang lokal aja, Ali layani atau juga ada lokal, bule juga banyak sih ya. Oh, bule juga ada nih. Banyak. Apalagi kalau tetap di Bali nih ya. Apalagi kalau pengalaman yang zaman dulu kan sistemnya bukan online ya, karena saya kan dulu lapangan, jadi langsung menjemput bola, artinya door to door. Itu akan jauh lebih banyak peluangnya, karena kan banyak orang ditemui dan pasti butuh banyak sekali. Kalau sekarang kan sistemnya online, jadi menunggu bola, ada orang butuh baru kita dapat order, nggak ada orang butuh ya udah nganggur kayak gitu. Paling menyiasatinya sekarang dengan nyebarin iklan lah, entah itu lewat medsos ya, entah itu aplikasi yang apalagi mungkin aplikasi yang berbayar itu kayaknya lebih top tier lagi ya. Cuman dari 2 tahun ini grafiknya gimana? Maksudnya pelanggan grafiknya lebih cenderung banyak di marketplace di Facebook sih. Facebook, media sosial ya banyak kan. Betul. Artinya ditangani lebih banyak di Facebook. Bukan, maksudnya orang lokal atau lokal ya. Kebanyakannya cenderung lokal. Cuman untuk bule ya beberapa kali. Kayak gitu. Oke. Selama ini yang ditangani masih area Denpasar atau area Denpasar 90%. 90%. Berarti ada di luar itu juga. Yang di luar banyak sih, kayak Tabanan, Kelungkung, Gianyar kayak gitu. Ada. Permasalahannya macam-macam nggak sih? Ini kan saya nggak ngerti macam-macam ya. Macam-macam. Karena sobat ya, saya pernah pakai juga jasanya Ali ya. Karena kenal gitu. Top chair, memang top chair nih. Macam-macam, ada yang sulit nyala, ada yang takut bocor. Bahkan ada nih ya, saya pernah punya pengalaman. Gak apa-apa ya, sobat podcast agak nyimpang sedikit ke pekerjaan ya. Jadi ada beberapa customer waktu itu manggil untuk servis kompor. Nah saya bilang ini kompor bisa saya benerin, tapi instalasinya udah bahaya Pak, Bu. Saya bilang kayak gitu. Bahayanya kenapa? Ini udah usang, selang ibu ini udah usang, artinya udah layak ganti. Dan saya menilai orang ini punya uang lah ibaratnya, tapi mungkin waktu itu berpikiran masih sayang uang. Akhirnya dia butuh servis aja, nggak diganti instalasinya, seperti selang yang udah mau bocor itu dia nggak mau ganti. Akhirnya 2 bulan kemudian nelpon lagi. Saya bilang, Pak kompornya kenapa lagi, rusak kah? Enggak katanya. Nah terus kenapa nelpon lagi untuk manggil saya? Ya kesini saya butuh sampean katanya. Kenapa? Tangan saya kebakar. lah beneran? Iya katanya. Pas saya datengin lagi ke rumahnya, dia curhat, dia ngobrol bahwa nyamber
Pas lagi masak nyamber, dia nggak tahu kalau ada yang nggak ada yang Bocor. ada yang bocor, dia nggak tahu gitu loh. Iya. Akhirnya karena mungkin gas sudah meruang, pas diceklekin nyamber, tangannya samber. Ya untung nggak terjadi kebakaran dan peledakan ya, masih samber doang yang mungkin paling ya luka bakar lah. Bulu doang yang hangus lah gitu. Cuman tetap merugikan dong. Bahkan mungkin bisa trauma lah ya kan. Pakai gas. Akhirnya ya udah tuh Pak, 2 bulan yang lalu saya udah bilang selang Bapak udah waktunya ganti. Bapak nggak mau ganti. Masih untung samber, belum kebakaran rumah saya bilang. Gara-gara uang nggak seberapa bisa habis harta benda, bahkan nyawa mungkin saya bilang kayak gitu ya. Akhirnya ganti. Artinya ya apa yang Ali sampaikan tuh bukan sekedar dalam tanda kutip. Iya, karena saya udah berpengalaman per hari setiap enggak, maksudnya harinya. dalam arti kan bukan dalam tanda kutip ngakalin orang, tapi memang benar-benar kondisinya rusak. Bahkan saya bisa istilahnya gitu bisa memprediksi gitu loh. Bahwa ini akan terjadi sesuatu karena belajar dari pengalaman. Lihat kondisi barangnya gitu ya, produknya. Iya, kayak gitu. Tapi lu Ali juga tahu nih berarti kompor-kompor yang istilahnya nih ya tadi kan lu bisa memprediksi nih kondisinya, wah nih nggak bagus nih, menurut saya nggak bagus nih, ke depan bakal bermasalah. Berarti tahu dong. Tahu, dan saya sampaikan masalah dia menerima penyampaian saya atau tidak kembali lagi. Ya kan? Yang unik yang penting saya udah menyampaikan bahwa ini seperti ini, dia mau terima atau tidak dengan saran ya udah kembali lagi. Tapi bagi orang yang berpikir luas ya udah memang kena ngikut. Kalau nggak kena ya nggak ngikut, merasa mungkin dia nggak percaya ya sudah. Ternyata setelah mengalami percaya ya udah, tapi kan udah mengalami. Iya. Rugi kan. Memang akan jadi percaya bahwa itu bahaya, tapi udah mengalami ya. Kalau mungkin masih dalam tahap nyamber doang mungkin nggak terlalu rugi, tapi kalau udah sampai luka bakar iya. Cuman kompor yang perbaiki rata-rata kompor rumahan atau pernah juga kompor yang istilahnya kayak ya perusahaan begitu? Ada juga kan memang rumah tangga, tapi kayak restoran-restoran atau villa juga banyak. Yang modelnya kompor yang lebih gimana? Ya, kompor restoran yang nempel langsung meja gitu ya. Yang mungkin kalau dibilang apa istilahnya? juga pasti akan kaget. Istilahnya apa tuh kalau kompor kabinet ya. atau freestanding kayak gitu, yang beberapa titik gitu, yang ada ovennya, yang pakai pernah listrik, juga ditangani. Sering. Kampus juga pernah, kemarin tuh langganan Politeknik Negeri Bali itu juga beberapa kali butuh jasa servis saya. Memang bedanya apa sih bro? Artinya dari sisi penanganan masalah gitu. Ya tingkat kerumitannya beda-beda. Nggak, maksudnya kalau kompor rumahan seringnya apa? Kalau kompor yang kabinet tuh apa? Boleh tahu nggak? Mungkin biar kalau saya kompor juga rumahan tahu. Ya mungkin susah nyala atau apinya merah. Kan kebanyakan ibu-ibu, Mas panci saya pada kosong-kosong nih gara-gara apinya merah. Kan? Atau mungkin apinya kecil. Ya sebetulnya masalahnya di situ-situ aja. Atau mungkin bau-bau gas kayak gitu. Kalau yang bau gas itu ya udah pasti bocor dong. Nggak mungkin nggak bocor karena itu bau gas kan. Kalau kompor kabinet juga rata-rata gitu masalahnya? Rata-rata seperti itu. Sama juga? Susah nyala, api kecil, ya seperti itulah. Atau mungkin pas dimatikan bunyi blub-blub kayak gitu. Jadi permasalahan itu aja ya? Ya cuman bentuknya aja yang beda. Yang rumahan yang kecil, yang restoran ya kompornya agak gedean dan tingkat kerumitannya juga lebih rumit. Kompor-kompor dan harganya juga kan jauh. Iya, beda jelas. Jauh banget. Nah, kalau kalau jauh beda artinya masalahnya sama, cuman dari sisi kerumitan ini aja ya, kompornya aja. Iya. Berarti dari sisi harga juga beda juga ya. Dari segi produk ya, anggap produk itu kompor gasnya dan customernya. Kalau saya melihat nih ya, kalau customernya kira-kira berduit, usahanya bagus, ya udah saya agak up sedikit lah, ya kan. Dan dia juga nggak akan kecolek dong dompetnya. Ya yang penting masih standar lah ya, jasa servisnya masih standar. Artinya ya saya biasanya harga 50.000 ya jadi 75 kan wajar. Belum sampai jutaan saya kayak gitu. Tapi masih bersahabat ya. Masih bersahabat ya. Harga sahabat lah. Kecuali kalau kayak restoran memang bisa sampai jutaan. Kan biar sobat podcast juga punya masalah kan bisa menghubungi juga kan. Kalau terutama yang tinggal di daerah di Bali. Iya, kayak restoran ya. Saya pernah juga bukan dikomplain ya. Disaranin sama temen ya kan. Waktu itu saya servis kompor restoran memang. Saya patok per tungku 75. Saya dibodoh-bodohin. Coba kamu searching di Google katanya kompor yang kamu servis. Pas saya searching harganya dong 100 juta. Masa kamu servis satu tunggunya 75.000 katanya. 2 juta saya bisa servis kayak gitu katanya. Saya bengong loh. Akhirnya saya searching juga. Bener juga 100 juta harganya.
Nggak nyangka dong, kompor harganya 100 juta. Jadi saya nyesel memang, ya nyesel. Kenapa kok semurah itu tenaga dan skill saya hargain semurah itu gitu. Ya udah akhirnya saya belajar dari pengalaman seperti itu. Oh ya, nggak bisa pukul rata. Jadi memang harus ada tingkatan-tingkatannya. Tapi pelanggan jadi suka dong sebenarnya kayak gitu. Suka memang, sayanya yang nggak suka. Dapat cuannya dikit. Iya, tapi lihat kondisi lah ya. Cuma kalau rumahan masih lah ya. Masih. Standar lah ya, masih oke. Tapi lah. memang saya selalu menjaga Apa nih? image. Citra lu. Image itu dalam artian seperti ini. Kita udah servis nih mahal-mahal misalkan, ya kan? Terus tiba-tiba dia komplain, kita harus cepet tanggap. Jangan pas lagi ngordernya cepet, ya kan? Pas giliran komplainnya kita lama-lamain atau bahkan kita nggak datengin. Itu yang akan justru menjadikan customer itu akan lebih percaya. Bahkan ya dia akan lebih percaya lagi kalau kita nggak narif. Misalkan nih hari ini dia servis, seminggu kemudian dia komplain, kita datang, kita bikin gratis, dia akan jauh lebih percaya. Karena apa? Kadang ada customernya, dia komplain, dia cuma ngetes doang. Dia ngetes kita doang, datang nggak nih kalau dikomplain. Jangan ngorder doang gitu. Dia datang gitu. Kok pernah ada di tes kayak gitu? Sering. Ya. Jadi pas dia udah servis, dia udah merasa bayar mahal, terus dia tiba-tiba ngetes kita nih mau datang nggak nih gitu kan. Akhirnya ya kita datang. Karena memang mungkin kerusakannya juga sepele, ya udah Bu, gini doang, kita benerin ya kan, kita pergi nih, nggak minta ongkos atau nggak minta apa lagi gitu ya, dia akan jauh lebih percaya. Jadi suatu saat dia malah akan lebih promosi, tetangganya, saudaranya dia akan ngasih tahu, oh ini tukang servis bagus nih. Iya dong. Nah, gitu. Karena apa? Dikomplain, dateng, nggak minta duit lagi gitu. Jadi kekuatan power of mouth nih ya, Ya, mulut ke mulut nih dan sistemnya kepercayaan. Ya, itu memang bagian penting sih ya dalam bisnis ya. Itu nggak bisa dibeli sama uang. Berjalan. Iya, benar. Berjalan dan mesin ATM berjalan. Oke. Nah dengan seperti itu tingkatannya dari cerita-cerita Ali ini kan menarik ya. Artinya kesannya bahwa yang saya tangkap nih, memang Ali memberikan citra yang bagus ke orang, pelayanan yang baik begitu. Selama 2 tahun mulai tambah banyak nggak pelanggannya? Ya, tambah banyak. Tambah banyak ya. Ya. Saya dengar katanya nih hari ini merelakan waktu buat podcast. Ya. Pelanggan Bu nanti dulu ya dulu. Oke. Ini gila nih, hari ini saya menyita rezeki nih, nggak apa-apa nih ya. Makasih banyak loh ini. Nggak apa-apa. Oke. Karena saya nggak khawatir dengan rezeki, bro. Oke. Jadi rezeki memang udah diatur tuh bener-bener kayak udah diatur. Ngerasain sendiri dong pasti. Pernah dong ngerasain ini rezeki saya, padahal ternyata bukan. Artinya apa? Kita ngerasa nih ini duit saya, kita udah dapet nih duit, tapi ternyata ada aja yang hilang. Hilang itu dalam berbentuk mungkin bayar ini, bayar itu, atau mungkin bahkan bener-bener hilang, dicuri orang atau kita lupa. Nah itulah kita harus percaya rezeki di situ. Begitupun juga dengan rezeki yang datang. Kita nggak akan tahu rezeki itu datang kapan, oleh siapa perantaranya, di mana dan kapan waktunya kita juga nggak akan tahu. Oke. Nah, kalau keyakinan Ali seperti itu tuh, artinya jadi poinnya adalah rezeki itu udah ada yang ngatur begitu. Saya mau tanya nih, Li. Walaupun punya keyakinan seperti itu, tetap butuh maksudnya gini, butuh tindakan dong, bukan nunggu dong ya. Iya kan? Tetap pasti ya. Terus selama ini dengan keyakinan seperti itu, Ali akhirnya punya semangat begitu. Apa kedepannya rencana Luli? Ya memang sih ya, kalau untuk kita menghasilkan uang lebih banyak nggak bisa dengan bekerja secara konvensional. Dan itu kan konvensional. Tenaga kita dipakai ya kita dapat duit hari itu. Ya saya punya visi misi khusus untuk untuk mendapatkan passive income. Ya salah satunya dengan ngonten juga. Ya, jadi sambil servis kompor saya bikin konten. Saya juga percaya bahwa YouTube akan menghasilkan uang, tapi ya juga enggak 100% menggantungkan uang lewat YouTube juga enggak. Artinya ya udah hobi, kira-kira bisa menghasilkan, ya syukur-syukur hasilnya banyak dari hobi ya telusuri. Hajar di situ. Tapi untuk saat ini ya kerja dulu seperti biasa sambil menyalurkan hobi. Iya. Jadi ini sambil kontennya kompor juga nih ya? Kompor. Awalnya sih untuk konten untuk channel saya juga awalnya
kehidupan sehari-hari kayak mancing kayak gitu. Tapi karena apa namanya? Karena pekerjaan saya juga menarik. Mungkin menarik bagi orang yang membutuhkan lah ya. Akhirnya ya udah saya coba-coba lah. Saya coba-coba dari servis kompor dari rumah ke rumah gitu kan, dari orderan satu ke orderan yang lainnya. Akhirnya saya bikin konten. Ternyata responnya juga lumayan kok. Banyak juga orang butuh konten tentang servis kompor gas. Entah itu ibu-ibu, entah itu teknisi, sesama teknisi juga kayak gitu, banyak. Ali kan pernah cerita nih sama saya, kalau dari konten ini ada pelanggan yang akhirnya menghubungi karena tahu dari konten. Bener ya? Tapi Ya, di luar Bali gitu. Iya, sayangnya. Gimana Jadi tuh? ada yang dari Balikpapan sama Riau sama pokoknya luar pulau bahkan ya kan. Beberapa kali waktu ini dia langsung nge-WA gitu. Pas saya tanya lokasinya di mana, saya kaget dong. Ini kok di Pekanbaru. Ini kok di Balikpapan. Mikirnya di Bali ya mau butuh. Terus aku tanya dong, "Ibu di mana tinggalnya?" "Di Pekanbaru." "Lah, Ibu tahu dari mana?" "Saya kan ngiklannya di Denpasar," saya bilang. "Enggak, saya bukan lewat medsos Facebook," katanya. "Saya lihat konten Masnya," katanya. Nah, Ibu sendiri nggak ngecek kalau saya tinggalnya di mana, saya gitu. "Iya, saya nggak ngecek ya, saya langsung aja ngehubungi lewat WA," katanya. "Saya pikir di sini," katanya. Oh gitu, jadi seluas itu juga jangkauannya. Iya. Kayak gitu, ya nggak masalah, ya kan. Cuman akhirnya siapa gimana? tahu, siapa tahu kan ada proyek besar yang tidak menutup kemungkinan dia bisa mendatangkan kita untuk proyek besar. Misalnya contohnya nih, ada satu hotel atau restoran butuh teknisi, ya kan, meskipun itu di Kalimantan, saya datengin. Kalau memang itu proyeknya gede dan dia mau dan mampu untuk ngebayarin tiketnya, kayak teman saya yang waktu ini ketemu, itu kan dipanggil dari Bandung untuk ngebenerin suatu mesin CNC, mesin percetakan, 18 juta men digaji, ya kan. Nah kalau kayak saya nih, proyeknya gede juga di satu restoran, ya kalau gede ya dipanggil ya Jalanin ya. Jadi siapa tahu mancing ikan paus memang nggak gampang, tapi kan masih ada aja yang nyangkut. Iya, gitu. asik. Ya kan? Artinya ngonten ini bukan sebatas hanya ngonten aja, tapi benar-benar jadi media promosi juga buat Ali ya. Yang pertama hobi, yang kedua karena sesuai profesi, yang ketiga tetap berharap juga sih kalau berkembang ngasilin cuan dari situ. Ada juga berarti kontak gitu ya buat dihubungi. Ada, salah satu konten ada yang dikasih nomor HP. Oke, nama kontennya apa ya, lupa gue? Abel Bim Bim. Oh, Abel kontennya Bim Bim. servis kompor. Kalau nama channelnya Abel Bim Bim. Nama channelnya Abel Bim Bim. Abel Bim Bim. Oke, nanti Bahkan punya visi nih ya, insya Allah nggak janji juga ya. Suatu saat kalau memang udah bisa menghasilkan banyak, kalau ada yang nyervis, artinya yang kompor kecil lah ya, yang di bawah 100.000 jasa harganya ya, itu akan saya gratiskan. Yang penting dia bersedia untuk jadiin konten. ya kan? Mau diservis nggak nih? Itu visi misi kalau udah bisa menghasilkan. Kalau sekarang belum menghasilkan, tetap butuh duit receh dong. Ya udah tarik aja dulu. Saya kan udah ngasilin dari konten, ya kan. Saya akan ngomong gitu, "Bu, saya akan gratisin servis kompor Ibu. Yang penting Ibu bersedia jadi bahan konten saya." Gitu. Asik juga ya. Kecuali restoran kan jutaan. Ya bro. beda kasusnya, penanganannya juga beda ya. Visi misinya Oke. ke depan. Wah, ini menarik ya sobat ya. Makanya harus di subscribe nih, nanti kalau dia udah ngasilin banyak, besok butuh servis tinggal hubungi ya. Iya. Berarti ada kontak ya di YouTube Ada, ya. ada. Abel Bim Bim ya. Abel Bim Bim. Oke, boleh lah, udah disebutin, tinggal cari sendiri lah. Nah, oke, menarik nih. Li. Wah, itu menarik tuh. Kalau visinya luar biasa nih. Menurut saya ada sisi mulia juga ya. Karena gratis gitu kan. Kayak saya kan pernah lihat tuh dari tayangan ya salah satu konten juga ya, orang itu kok ngebeca, kan nggak seberapa dong penghasilan ngebeca, tapi dia setiap Jumat dia bisa dia bisa melakukan suatu nilai yang menurut saya moralnya tinggi sekali. Dia nganterin penumpang tanpa dibayar. Bayarnya apa? Pakai doa. Tapi dari situ kan saya melihat ini udah ngebeca, penghasilan nggak seberapa, kok berani ngegratisin? Kenapa tidak dengan saya gitu kan? Oke, itu menjadi Itu kan, inspirasi Ali iya. gitu ya, untuk kalau besok kontennya udah jadi, kenapa nggak servis kompor yang harga di bawah 100? Betul, ya kita gratisin aja. Yang penting Menarik nih bisa ya. dijadiin konten. Siap. Ya salah satunya juga untuk cari amal lah Ya. gitu kan. Gitu. Oke, untuk amal juga. Nah, terus ya bicara sampai sekarang udah tinggal di Bali gitu, dengan kondisi sekarang masih bisa untuk survive terus?
Ya insya Allah bisa dengan keyakinan lah ya. Tentunya ya semua pasti harus dengan keyakinan. Ya. Itu karena percuma juga kita pulang juga malah tambah bikin malu dong. Merantau jauh-jauh masa kondisi mengenaskan ya kan, lebih baik mengenaskan tapi nggak dilihat orang ya kan. Cuman sekarang pelanggan tuh kan makin banyak nih. Iya. Kalau orang mau hubungi lu nomornya berapa? Biar orang langsung aja deh sebut. Oh gitu. 0812 144 13354. Ulangin sekali lagi. 0812 144 13354. Oke, walaupun saya nggak hafal nanti kan bisa diputar lagi ulang videonya. Oke, makasih banyak Lili buat ngobrolannya hari ini. Ya tentunya banyak sekali cerita-cerita ini menjadi saya baru tahu kalau Ali punya visi kalau akan menggratiskan pelanggan kalau nanti udah kontennya seperti itu ya. Saya sudah menghasilkan lah. Dan semoga juga rezeki dari servis kompor makin bagus, makin baik, dan juga hari ini juga sobat podcast yang saya yakin juga di rumahnya pasti ada kompor lah, kompor gas. Kalau butuh bisa menghubungi Ali ini. Sekali lagi terima kasih Li buat ceritanya. Sama-sama. Dan sobat podcast juga. Oke, sampai jumpa di episode atau cerita-cerita saya yang lainnya dengan tamu-tamu saya yang punya cerita unik lainnya. Sampai jumpa.